Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, apa kabarnya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Oke. Pak. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Coba yakin Iya, Pak. pandu doanya. Oh, bisa, Pak. Terima kasih. Untuk kawan-kawan semua, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ini Bapak lihat hadir semua ya. Ya, bagus. Nah, jadi kita langsung aja. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem gerak ya, tentang sistem gerak. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Nah, sebelum itu Bapak tanya dulu. Kalian pernah lihat belalang? Pernah, Pak. Nah, kira-kira apa warna darah belalang? Apa ya? Tidak ada warnanya kayaknya, Pak. Warnanya hijau, Oh, hijau. kebiruan ya. Nah, Hijau. kalau warna darah manusia Merah, Pak. Merah, Pak. Nah, kira-kira kenapa warna darah manusia itu berbeda dengan warna darah belalang? Apa yang menyebabkan warna darahnya tadi berbeda? Ya. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang alat-alat peredaran darah dan komponen darah. Ya. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menganalisis alat-alat peredaran darah dan menganalisis komponen dari darah. Nah, setelah menganalisis dari komponen darah, diharapkan nanti kalian bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak adakan sedikit kuis ya. Siapkan handphonenya, ya. Siapkan handphonenya. Sudah, Pak. Oke. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Lagi proses, Pak. Ditunggu ya. Oh, Sudah kelihatan? sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, coba kalian buka di browsernya joinmyquiz.com. Terus masukkan kodenya 43661. Ayo, Bapak kasih waktu 2 menit. Sudah bisa? Tidak bisa, Pak. Belum nampak, Pak. Tunggu, Pak ya, sebentar, Pak. Oh, di sini sudah saya buka, Pak. Ada di situ masuk sebuah game katanya. Ya. Masukkan kodenya di atasnya. Di atasnya masukkan kode ini. Silakan masukkan kode game. Macam mana cara masukkannya ini? Tidak bisa masuk. Kodenya ini ya. Oke, dah. Tadi berarti kita sudah melaksanakan kuis ya. Nah, hasilnya nanti kita akan ulang lagi kuisnya di post-test. Oke? Kita kembali ke materi kita. Itu hasil dari kuis tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita tentang sistem peredaran darah. Oke. Sudah kelihatan anak-anak? Masih belum. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Suaranya kedengeran? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Kedengeran suaranya? Tidak, Masih Pak. Tidak, Pak. Di mute-nya, Pak. Iya. Oke.
Siapa tahu ada pengaturan. Oleh karena itu, mari kita Sudah Udah? Pak suaranya. Udah Pak. bahas Suaranya udah juga. Sudah. satu persatu dari organ. Silakan diperhatikan Kalian pasti udah tahu ya, Kalian kalau diharapkan memperhatikan bagian-bagian jantung dan jenis-jenis pembuluh darah yang ada pada tubuh manusia. darah yang mengalir dalam tubuh kita ini dipompa oleh jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu dari organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung manusia terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, serta bilik kiri dan bilik kanan, di mana fungsi dari serambi adalah menerima darah dari seluruh tubuh dan fungsi bilik adalah memompa darah keluar dari jantung. Jantung kita ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan dibungkus oleh membran perikardium. Lapisan dari dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Tidak hanya memiliki lapisan dinding, jantung juga memiliki 3 katup. Jadi, dalam jantung kita ada katup yang dinamakan vulva. Yang pertama ada vulva bicuspidalis. Itu terletak antara serambi kiri dan bilik kiri. Ada juga yang kedua itu vulva tricuspidalis yang terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Dan yang ketiga ada vulva semilunaris yang terletak di pangkal aorta atau arteri. Nah, setelah kita mengenal jantung, kita akan bahas pembuluh darah. Fungsi dari pembuluh darah secara keseluruhan adalah mengalirkan darah keluar dari jantung hingga kembali ke jantung dan dibagi menjadi 3 pembuluh utama. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, dan juga ada pembuluh kapiler. Kita bahas lebih detail ya, perbedaan ketiganya. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri. Jadi, pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang pangkalnya terletak di bilik jantung. Dan fungsinya membawa darah keluar dari jantung, itu arteri. Ciri-ciri dari pembuluh darah arteri, yang pertama adalah memiliki sebuah katup di pangkalnya, yaitu vulva semilunaris. Yang kedua, memiliki tekanan yang umumnya kuat, yang melewati arteri karena dia keluar dari jantung, sehingga tekanannya kuat di situ. Yang ketiga adalah denyutnya dapat dirasakan pada saat diraba. Dan yang keempat, memiliki dinding yang tebal dan elastis. Nah, yang kedua ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena merupakan pembuluh darah yang berujung di serambi jantung. Fungsinya membawa darah kembali ke jantung. Itu adalah pembuluh vena yang sering disebut juga dengan pembuluh balik. Ciri-ciri dari pembuluh darah vena yang pertama adalah memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Yang kedua terletak dekat dengan permukaan tubuh. Dan yang ketiga memiliki kemampuan menampung 75% darah. Yang keempat, memiliki dinding pembuluh yang tipis dan kurang elastis, berbeda dengan pembuluh arteri. Nah, yang terakhir ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh yang berperan dalam pertukaran zat dalam darah. Ciri-ciri pembuluh kapiler itu berbentuk halus dan memiliki dinding sel yang sangat tipis. Fungsi dari pembuluh darah kapiler yang pertama adalah menyerap zat-zat atau sari-sari makanan dari usus. Yang kedua, menyaring darah dari dalam ginjal. Yang ketiga adalah menjadi tempat terjadinya atau proses pertukaran antara darah dan cairan dalam darah. Selain itu, yang keempat, mengambil zat-zat yang diperlukan oleh kelenjar. Yang terakhir nih, yang kelima, menjadi penghubung antara arteriola atau cabang dari arteri dengan venula atau cabang dari vena. Jadi penghubung antara arteri dengan vena itu ada pembuluh darah kapiler. Berikut adalah pembahasan tentang organ dalam sistem peredaran darah, ada jantung dan pembuluh darah. Tapi tahan sahabat, Mr. Klik berikan perbedaan tabel antara pembuluh arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Oke. Di video selanjutnya kita akan membahas sistem peredaran darah. Ada apa saja sistem peredaran darah? Oke. Ya. Tadi kita sudah bersama-sama melihat video tentang jantung dan pembuluh darah. Bapak harap Pembuluh kalian sudah darah. mencatat poin-poin penting yang nantinya akan kita diskusikan. Nah, sekarang Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Kelompoknya silahkan masuk ke kelompok, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Sebelum dibagi kelompok, Bapak tampilkan dulu LKPD yang harus kalian kerjakan per kelompok ya. Apakah sudah tampil LKPD-nya? Sudah Pak. Oke ya. Nah, jadi nanti kelompok 1 ya. Kelompok 1 kalian berdiskusi tentang struktur jantung. Nah, di sini ada barcode, nanti kalian scan barcode-nya. Nah, setelah barcode-nya di-scan, nanti akan tampil video tentang struktur jantung. Setelah kalian amati, kalian
kalian pasangkan struktur jantung dengan nomor yang tertera di gambar. Oke, ini untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 itu bahasanya adalah pembuluh darah, ya. Sama seperti kelompok 1 tadi, kalian scan barcode yang tersedia, nanti akan muncul video tentang pembuluh darah. Nah, kalian tonton video dengan baik, ya, dan kalian isi masalah yang ada di bawahnya. Oke. Nah, untuk kelompok ketiga itu adalah komponen darah, ya. Komponen darah. Di sini juga ada barcode, tinggal kalian scan pakai HP kalian masing-masing, pakai aplikasi Google Lens bisa, atau pakai kamera bawaan juga bisa. Nah, setelah kalian amati video animasinya, kalian jawab pertanyaan yang sudah diberikan. Oke? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan bergabung dengan kelompok masing-masing. Agustinus, Pak, saya di kelompok mana ya, Pak? kelompok Kami tidak bisa masuk, Pak. Oke, udah bergabung? Saya lupa, Kelompok 1 Pak. Saya kelompok 1 kelompoknya di AD, mana? kelompok 1 AD. Deni Ya. Yakin. Kelompok 2 Novita, Yunan, Reforman. Kelompok 3 Mesra, Agus sama Marlina. Oke, Pak. Ya, silakan gabung dengan kelompoknya ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Iya, Kelompok Pak. 1, Pak. Kelompok 1 tadi materinya tentang struktur jantung. Udah dilihat, udah di-scan videonya yang ada di LKPD. Ini mau kami scan, Pak. Oke, sambil diamati ya. Iya. Baik, Bapak. Ya, ini kelompok 2 ya. Iya, Pak. Ya, kelompok 2 tadi materinya tentang pembuluh darah ya, pembuluh Iya, darah. pembuluh darah, Pak. Udah di-scan video barcode yang ada di LKPD tadi untuk dilihat videonya. Sudah, Pak. Nah, ya, sambil diperhatikan ya, terus didiskusikan bersama teman-temannya pertanyaan yang ada di LKPD tadi. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Yang mau ditanya? Iya, Pak. Tadi ini kami diskusi mengenai tugas, Pak. Ya. Nah, Ada Jadi, kendala? kendalanya sebenarnya nggak ada kendala, Pak. Cuman kami kendala di ini sumber bahannya yang sangat terbatas. Tadi kami buka-buka juga melalui internet, Pak. Nggak apa-apa kan, Pak? Bisa dibuka dari internet ya. Iya, untuk Ada menambah-nambah. masalah waktu saat scan barcode yang ada di LKPD? Ya Bisa itulah ya? Pak, yang ada masalah saat scan barcode juga karena mungkin terganggu di jaringan juga mungkin Pak. Oke, nanti. Kalau sudah bisa nanti diperhatikan video yang tampil ya. Iya iya Pak. Setelah video tampil, diskusikan bersama teman-teman itu kolom diskusi yang ada di bawahnya. Oh iya Pak, Oke. baik Pak. Iya Pak. Ade, teman-temannya kemana? Nah, Teman-temannya kemana? itu sudah kembali ke ruang utama, Pak. Oke. Lalu udah apa ya? Sudah sebentar lagi kita kumpul ke ruang utama Saya ya. nggak bisa kembali ini. Oh ya, oke. Iya, Pak. Berarti otomatis saya masuk keluar ya, Pak ya? Ya. Oh, oke, Pak.
Sudah kembali semua? Masih belum semua, Pak. Ya, kita tunggu Iya, belum teman-temannya semua, ya. Pak. Iya, kita tunggulah, Pak. Untuk bersiap-siap tampil presentasi ke depan kelompok 1 ya. Kelompok 1 bersiap-siap tampil. Selanjutnya kelompok 2 dan selanjutnya kelompok 3 menyimpulkan hasil diskusi yang sudah kalian dapat tadi. Ya, Saudara Denny. Oke, ya, berarti udah gabung semua ya. Nah, sekarang coba kelompok 1 silakan tampilkan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1, Bapak persilahkan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan bagi kami kelompok 1. Kelompok 1 ada 3 orang, saya sendiri, Adirniwati, dan Aaron. Saya sebagai ketuanya dan moderatornya, moderatornya dan penyajinya adalah Adirniwati. Saudara-saudara sekalian, yang akan kami presentasikan kali ini adalah mengenai struktur jantung. Pada saudari Adirniwati kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Yakin. Tadi setelah kami berdiskusi, maka kami mendapatkan hasil diskusi kami seperti ini teman-teman, yaitu jantung manusia itu terdiri dari 4 ruang atau 4 ruangan, 2 atrium dan 2 ventrikel. Jadi atrium kanan berfungsi untuk menerima darah dari atrium kiri, berfungsi untuk menerima darah dari ventrikel kanan, berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru, ventrikel kiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi itulah hasil diskusi kami di mana jantung tadi memiliki 4 ruangan, 2 atrium dan 2 ventrikel. Demikian. Ya, oke. Coba kita lihat dulu gambarnya ya, supaya lebih jelas. Oke, kelihatan? Masih belum, Belum, Pak. Pak. Sudah tampil? Sudah, Pak. Nah, di sini ada bagian jantung ya, ada atrium, ada ventrikel. Nah, ventrikel itu bagian yang atas atau yang bawah? Ventrikel tadi fungsinya untuk memompa darah. Memompa Ya, darah. memompa darah. Ada yang memompa darah ke seluruh tubuh, ada yang memompa darah ke paru-paru. Ya. Ya. Yang ini ventrikel kiri, ya. Yang ini ventrikel kanan. Oke. Kanan. Atrium berarti bagian yang atas. Jadi sudah tahu ya, yang mana bagian-bagian jantung, yang mana atrium kanan, yang mana atrium kiri, yang mana ventrikel kanan, yang mana ventrikel kiri. Nah, kita kembalikan kepada kelompok. Jika ada, silakan buka sesi tanya jawab. Ayo Yakin. Terima kasih bagi saudari Adirniwati dan tambahan dari Pak Rahmat tadi. Jika ada tanggapan, saran ataupun pertanyaan dari saudara kelompok lain, kami persilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita sambung, kita lanjutkan ke kelompok kedua ya. Oke, terima kasih kalau nggak ada pertanyaan. Terima kasih kalau Silakan ditutup presentasinya Yakin. ya. Oh, udah Terima ya. kasih lah atas ininya dan kami kembalikan ke Pak Rahmat. Oke. Nah, sekarang kita berpindah ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2 ditampilkan hasil diskusinya tadi. Baik, terima kasih Pak. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mana anggotanya ada 4 orang, yaitu saya sendiri, Yunan, Nopita, Denny, dan Reforman.
Nah, untuk hasil diskusi kami nanti akan dibacakan oleh saudari kami Novita. Kepada saudari Novita kami persilahkan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari kelompok 2, itu tentang pembuluh darah. Nah, pembuluh darah pada manusia terdiri dari pembuluh arteri, vena, dan kapiler, di mana pembuluh arteri adalah pembuluh yang aliran darahnya meninggalkan jantung dan denyutnya terasa. Pembuluh vena adalah pembuluh yang aliran darahnya kembali ke jantung dan denyutnya tidak terasa. Yang ketiga, pembuluh kapiler adalah pembuluh yang terdapat pada jaringan, tempat terjadinya pertukaran gas O2 dan CO2. Demikian hasil presentasi dari kelompok 2, kembali kepada moderator. Ya, Yunan. Baiklah, hasil presentasi kami itulah dari tadi dari saudari Novita. Mana tahu ada dari teman-teman yang mau bertanya atau memberikan saran dan kritikannya, kami persilahkan. Ada yang kurang jelas dengan hasil diskusi dari kelompok 2? Oke. Baik. Kalau tidak ada, silahkan ditutup. Yunan? Iya, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, demikianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami kembalikan kepada Pak Rahmat. Oke, terima kasih. Ya. Ya, selanjutnya kita ke kelompok ketiga. Ya, silakan kelompok ketiga dipersilakan untuk menampilkan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan diskusinya. Perkenalkan dulu kelompok 3 atas nama Agustinus Kiawa dan Ibu Mesra, Saudara Mesra dan Saudara Marlina. Untuk itu kepada Saudara Marlina silakan dipresentasikan hasil diskusi tadi, Bu. Iya. Baik, terima kasih Agustinus sebagai moderator yang sudah mempersilakan saya untuk membacakan hasil diskusi kita. Nah baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang komponen darah pada manusia. Jadi darah pada manusia itu tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah itu terdiri dari air, protein, hormon, ion, dan garam mineral. Sedangkan sel-sel darah itu terdiri atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, itu dia hasil diskusi dari kelompok 3. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Marlina. Kepada kelompok lain, kalau ada yang memberikan masukan, disilakan. Ada dari sini. Oke, ada? Ya. Dari kelompok 1. Kelompoknya, kelompok 2 ya. Mengenai fungsi daripada trombosit ini pada manusia apa? Fungsi daripada trombosit. Oke, ya, coba kelompok 3 diberi jawaban yang memuaskan kepada kelompok 1 ya, yakin ya. Ya, Pak. Fungsi dari trombosit. Ya. Baik, terima kasih Saudara Yakin. Kami akan diskusikan di kelompok 3. Saudara Marlina, bagaimana bisa kita diskusikan? Ya, baik Gus, kita diskusikan sebentar ya. Ya. Oke, bagaimana Gus? Saya yang membacakan atau Agus yang membacakan? Ya, Saudara Marlina aja yang bacakan dulu. Oke, baik. Ya,
Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman kita, Yakin. Di sini dia bertanya apa sebenarnya fungsi daripada trombosit. Jadi trombosit itu berfungsi untuk pembekuan darah dan membuat darah menjadi lengket sehingga bisa membentuk gumpalan saat terjadi pendarahan. Nah, ini sangat jelas sekali terlihat fungsinya pada saat kita mengalami luka atau sayatan itu, Yakin. Biar darah itu enggak terus mengalir, maka trombosit inilah yang memegang peranan. Dia memegang peranan pada proses pembekuan darah. Nah, itu yang bisa saya jawab. Bagaimana? Yakin? Oh, iya, udah mulai paham. Berarti kalau terjadi luka itu ada darah yang beku, itulah trombosit ya, saudara ya? Putus-putus, Yakin saya. Ya. Ya, saya coba Ya. tambahkan. ya, terima kasih Saya kelompok tambahkan. 3 atas penjelasannya dan terima kasih kelompok 1 ya atas pertanyaannya. Bagus sekali. Itu dia tadi tentang fungsi dari trombosit. Oke, ketiga kelompok sudah maju, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Mengapa warna darah pada belalang itu berbeda dengan darah pada manusia? Nah, tadi di bagian komponen darah ada yang namanya eritrosit ya. Di eritrosit manusia itu mengandung hemoglobin sehingga warnanya menjadi merah karena mengandung unsur besi di situ Fe ya. Nah, sedangkan pada serangga dia mengandung hemosianin. Nah, hemosianin ini warnanya biru kehijauan ya karena ada unsur tembaga ya di situ ya. Jadi sehingga zat inilah yang membedakan warna dari belalang dan darah manusia. Oke. Nah, sekarang coba Bapak coba Agus kita simpulkan dulu hasil rangkuman dari presentasi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Coba Agus. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Saya akan coba simpulkan. Menurut saya, simpulan dari pembelajaran hari ini yaitu jantung manusia terdiri dari 4 ruang, 2 arterium, dan 2 vertikal, Pak. Ya, bagus. Kemudian pembuluh darah pada manusia terdiri dari pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Kemudian darah pada manusia tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah. Itu simpulan dari menurut saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Agus ya. Jadi Bapak harapkan semua teman-temannya Agus juga bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum itu Bapak akan mengadakan post-test ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan mengadakan post-test. Silakan siapkan HP-nya. Kita kembali ke yang tadi, yang soal di pretest sama ya. Siapkan HP-nya, buka. Oke. Udah kelihatan? Dalam proses, Pak. Dalam proses ya. Sudah kelihatan tapi tidak ada yang muncul apa-apa, Pak, Oh putih. ya, sebentar ya. Kita main game ya, Pak? Ya. Tadi kan udah di pretest ya. Sudah di pretest, sekarang kita ke post-testnya. Iya. Tidak perlu buat akun, kalian hanya buka join my quiz, terus masukkan kode yang sudah Bapak tampilkan. Kak. Ya. Kami Tadi Bapak tidak- lihat Agus sudah masuk ya. Agus sama Maria sudah masuk tadi Bapak lihat. Iya, Iya. Iya, Pak. Saya susah, Pak, Nah, jaringan Ya, bisa. buka join my quiz, terus masukkan kodenya ini. Nanti kalau udah masuk, baru bisa Bapak start ya.
Sudah masuk, Pak. Ya, Apa silakan selanjutnya? dijawab soal yang muncul di HP kalian masing-masing. Questionnya, Pak ya. Ya, Mana mulainya, Pak? Start over atau di mana mulainya, Pak? start, klik start ya. Apa ya? Bisa, Nak? Tunggu Masih Pak, loading, belum Pak. terbuka karena jaringannya. Oke, ditunggu aja nggak apa-apa. Jantung manusia terdiri dari ruang. Ya. Siapa itu yang udah poinnya skornya 1.800 itu? Oh, Rahmat. Enak kali belajar ini ya, Pak ya. Kok saya nggak bisa terbuka, lah jaringan saya ini macam mana ini ya? Pak, Oh, siapa yang peringkat? Oh, Agus, ya, Agustinus. Ya, Pak. Bagus, ditingkatkan lagi, ayo. Ya, Berapa Pak. soal, Agus? Baru menuju 2, Pak. Oh ya. Yakin udah bisa masuk, yakin ya? Silakan dijawab soalnya, yakin. Ya Pak, ya. Ini paket saya ini tuh yang kayak mana ini ya? Sama Ibu, sama Martina. Iya, kepingin juga main game ini, yakin enak kayaknya, tapi kok nggak masuk-masuk ya? saya yang bisa masuk dari tadi. Cara masuknya gimana? Oke, wah, ini nilai yakin ini melewati nilai Agus. Ayo semangat Agus. Aku pun nggak tahu Pak jawabannya. Ini Aduh, nggak bisa masuk deh. Novita bisa masuk. Sedang bekerja. Saya tidak bisa. Oke, ya Agus nilainya bagus. Yakin, ayo semangat. Ada post-test kita 5 soal ya, sama dengan soal pretest tadi. Jadi Dikasih hadiah sebenarnya nanti ya, soal Pak. pretest dengan soal post-test sama. Pak, ini harus dikerjakan sekarang, Pak. Nggak bisa di rumah, Pak. Kerjakan, Pak. Enggak, ini harus sekarang karena ini live ya, live quiz. Harus sekarang. Aduh, ketinggalan saya nggak dapat nilai ini saya ini. Nggak bisa masuk dari Ya, tadi. nanti kalau ada yang bermasalah dengan jaringan, bisa dikerjakan di rumah, dicatat kodenya ya. Iya, Pak. Ya, dicatat kodenya, ini bisa dikerjakan di rumah. Oke? Oke, siapkan Baik, ayo. Pak. 5 soal ini baru Rahmat yang selesai nih. 5-5-nya benar dia. Ayo cepat, Agus. Ayo Agus, satu soal lagi ya. Yakin 2 soal lagi. Sudah Oke, berwarna ya, kuning, Agus. Wis. Nah, kalau Ini misalkan ada soal yang salah, Selamat, ini masih bisa Agus. kalian perbaiki, ya. Bisa kalian perbaiki yang dengan mengulang kembali jawaban soal dari yang salah tadi. Bisa, Agus? Berarti kalau merah itu masih salah gitu ya, Pak? Ya, yang merah itu masih salah, tapi masih bisa diperbaiki. Udah habis, Oh. Pak. Oh, udah habis ya? Iya, gambar boneka yang ada sekarang, Pak. Gambar boneka. Berarti berapa? Berarti udah si siap Agus itu, dapat Agus, ya. boneka. Yakin Iya, satu Pak. soal lagi, Nak? Mana, Pak? Yakin? Ya, berarti Agus benar berapa, Agus? Benar 3 ya? Iya, benar 3. Salah Agus. 2, Pak. Benar 3. Iya, Bagi anak-anak yang tadi ada kendala jaringan, mohon nanti kodenya dicatat. Nanti di rumah bisa kalian kerjakan, ya, bisa kalian kerjakan saat ada jaringan yang bagus, ya. Baik, Baik, Kodenya ya. Pak. dicatat. Sama website tadi joinmyquiz.com. iya, Pak, iya, Pak. Oke, ya. Oke, tadi udah kita melaksanakan kuis post-test ya. Hasilnya sangat memuaskan ya. Berarti pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum itu
sebelum Bapak tutup ya, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran masih tentang sistem peredaran darah, tapi kita akan melakukan praktikum ya. Kita akan melakukan praktik uji golongan darah. Jadi diharapkan kepada anak-anak sekalian itu dijaga kondisi tubuhnya agar saat darahnya diambil nggak ketakutan ya. Ya, ada yang takut jarum suntik Ya, di sini? Pak. Enggak kan? Tidak, Pak. Bisa, Pak. kita bisa melakukan praktik uji golongan darah. Nah, sebelum melakukan praktik uji golongan darah, Bapak sarankan kepada kalian, coba kalian tanya kepada orang tua kalian apa golongan darahnya, ya, sebagai Baik. acuan untuk di pembelajaran berikutnya. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini. Sebelum ditutup, Bapak beri tugas kepada Yakin untuk berdoa untuk menutup pembelajaran kita kali ini agar mendapatkan berkah. Silakan Yakin. Terima kasih Pak. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya minggu depan. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak.